Oh, ini nih hariku. Oh, ini nih tahunku. Itu pasti ada. Anjir, jatuh cu ayamku. Belum 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kalian yang sekarang pengen idealis nih, oh pokoknya aku harus kerja sesuai jurusan. Akhirnya kalian nganggur dan umur kalian bertambah tua ke depannya, soalnya kan di Indonesia ada batas umur kan untuk ngelamar kerjaan. Oke, anjir. Ini udah siang gini tuh enak banget ya kalau kita makan nasi uduk. Jadi di sini aku udah beli nasi uduk. Tuh, anjir. Kelihatan nggak tuh? Nasi uduk. Jadi untuk video kali ini aku nggak mau nge-review apa-apa ya, nge-review atau ngomongin nasi uduk. Aku cuma pengen makan-makan sambil ngobrol aja sama kalian. BTW di sini udah siang. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini, biasanya aku ngupload itu jam 6 sore. Dan pasti udah malam. Jadi mungkin nanti pas kalian nonton kayak pengen nasi uduk, itu udah bukan waktu yang pas buat makan nasi uduk malam-malam. Tapi banyak sih yang jual nasi uduk malam-malam ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian juga pengen ikut makan nasi uduk, ya makan aja. Enak juga kok nasi uduk malam-malam. Soalnya menurutku yang nggak cocok malam-malam dimakan tuh bubur. Bubur tuh nggak cocok sekali buat kita makan malam-malam. Soalnya kan bubur kesannya kan kayak buat sarapan ya. Kalau nasi kuning masih oke. Soalnya kan nasi kuning itu kan ada namanya nasi kuning begadang dari Sulawesi. Dan itu juga emang dijualnya malam-malam. Jadi cocok-cocok aja. Anjir, jatuh cu ayamku. Belum 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku mau cerita kenapa aku bisa beli nasi uduk buat makan siang ini. Soalnya aku lagi males banget keluar. Nggak tahu ya kenapa. Aku hari ini libur kerja. Ini hari aku tag video ini hari apa ya? Kok lupa ya aku sama hari? Ini hari Selasa, 9 September. Kok bisa aku libur hari Selasa? Padahal biasanya orang kantor liburnya weekend Sabtu Minggu. Ya, kalau buat kalian yang pengen tahu atau pengen lebih kenal dekat sama aku adalah seorang karyawan swasta di bagian customer service suatu e-commerce gitu. Jadi namanya customer service, ya pasti customer kan nggak yang kayak Sabtu Minggu nggak ada kendala gitu, pasti tetap ada kendala dia walaupun Sabtu Minggu. Jadi libur itu bisa dibilang di shifting gitu loh. Jadi aku nggak tiap minggunya tuh nggak libur yang pasti. Seminggu tetap libur 2 kali, tapi nggak pasti Sabtu Minggu. Bisa Senin Selasa, bisa Selasa Kamis, Selasa Minggu. Pokoknya berubah-ubah kayak gitu. Nah, balik ke tadi, kenapa aku bisa kepikiran beli nasi kuning? Kalian suka nggak sih tiba-tiba kayak, oh males keluar nih, cek-cek Shopee Food, GoFood, GrabFood gitu, suka nggak sih? Jadi aku kebetulan tadi waktu pengen makan dan malas keluar, aku buka tuh Shopee Food. Nah di situ ada flash sale kan biasanya yang cuma berapa jam gitu, dan harga makanannya tuh bisa dibilang murah-murah lah di bawah harga etalase yang biasanya. Nah, aku sambil nyopnya sambil cerita ya. Nah, aku ngeliat ada nasi uduk kayak gini, dan dia tuh flash sale-nya tuh buat 2 jenis nasi uduk. Ini yang komplit apa ya? Ini yang komplit. Isiannya ada apa ya namanya nih, kentang ini Mustafa kan, kentang Mustafa. Ada telur, ada abon, sambal, ada kayak kentang lagi nih, kentang balado, ayam suwir. Ada juga kacang polong ya nih ya. Nah, itu tuh harganya cuma 19.000. Ya bisa dibilang mahal sih untuk ukuran Jogja. Tapi satunya lagi tuh yang biasa aja. Nah, itu harganya sekitar 12 ribuan. Dan aku beli 2 tuh, yang komplit sama aku ambil lagi yang biasa gini, dapat 2. Dan kalau biasanya kalian sering pesan makanan online, kalau kita beli banyak itu biasanya promonya juga yang dikasih banyak. Jadi untuk 2 makanan ini aku cuma dapat harga Rp16.000. Nah, lumayan kan? Aku ngeluarin uang 16.000 tapi udah dapat 2 bungkus kayak gini. Dan untuk
Rasa malah jadi review kan, nggak apa-apa lah sekalian. Dan untuk rasa nasi uduknya tuh enak, kerasa gitu loh. Apalagi toppingnya banyak kan, penuh-penuh gini, dan harganya cuma 16.000. Iya, karena di sini aku mau ngobrol-ngobrol santai doang, aku nggak bakal nge-spill deh aku belinya di mana. Nanti lah kalau kalian pengen tahu. Tapi ini di Jogja. Kalau kalian di Jogja mungkin bisa beli ini. Kalian komen aja ya, aja kalau pengen tahu aku belinya di mana. Dan nasi uduknya itu setahu sering banget ngadain flash sale di Shopee tuh, sering banget ngadain flash sale. Sebenarnya nggak boleh kan makan sambil ngobrol kayak gini, tapi nggak tahu ya, aku gabut gitu loh kalau mau makan diem doang. Nah, aku lagi ngurangin soalnya makan sambil nonton YouTube gitu. Soalnya dari yang ku lihat-lihat atau ku baca-baca itu, katanya kalau kita makan sambil nonton itu nggak baik. Kenapa bisa nggak baik? Karena otak kita tuh jadi kebagi fokusnya loh. Otak kita jadi fokus nerima rangsangan dari tontonan, kayak terhibur gitu, dan itu bisa nyebab otak kita tuh nggak tahu kalau perut kita tuh udah kenyang apa belum, tuh nggak tahu. Jadi aku lagi ngurangin lah. Soalnya apa? Aku ngerasa akhir-akhir ini tuh berat badan gue tuh cepet banget gitu loh naiknya. Lihat, udah tembum aja kan. Coba deh kalian lihat videoku yang pertama kali aku upload, bandingin sama badanku sekarang. Itu aja tuh udah beda banget. Udah gendutan aku. Padahal ya aku anak kos. Yang mana anak kos tahu sendiri kan, makannya paling apa? Paling sering makan nasi Padang, Indomie. Udah gitu-gitu doang. Tapi kalau dari kebiasaanku yang ku ceritain, yang beli ini aja langsung 2 supaya dapat harga yang lebih murah, kalian bisa tahu lah kan kenapa aku bisa agak melar sekarang. Oh iya, walaupun berat badanku naik ya, aku lagi lagi nyoba konsisten buat olahraga. Jadi aku ada baca buku ini nih, ini bagus banget bukunya. Nama bukunya Atomic Habit. Jadi intinya Atomic Habit tuh gimana kita membangun habit atau kebiasaan, ya kalau bahasa Indonesianya habit ya. Kebiasaan yang bagus, dan itu tuh kita coba untuk konsisten, walaupun kita lebih baik tuh 1% doang setiap harinya, itu nggak apa-apa. Karena untuk perubahan dalam hidup tuh grafiknya tuh bukan yang kayak dari bawah pelan-pelan ke atas gitu tuh, enggak. Jadi grafik untuk perubahan tuh kayak pertama kita datar nih, datar, tapi satu ketika emang udah waktunya ada perubahan besar dalam hidup kita, tiba-tiba gini grafiknya langsung nanjak ke atas. Jadi intinya tuh apa ya, aku agak susah juga jelasinnya ya. Jadi untuk perubahan dalam hidup tuh nggak yang stay dari bawah ke atas, enggak, tapi dari datar langsung ke atas. Soalnya kalian pernah nemu nggak sih, entah saudara kalian atau kerabat kalian atau public figure yang dia itu kayak tiba-tiba kaya gitu loh, tiba-tiba sukses. Nah, itu tuh kemungkinan besar kenapa mereka bisa tiba-tiba kaya, bisa tiba-tiba sukses, itu tuh karena mereka tuh konsisten ngelakuin apa yang sedang mereka lakuin, dalam tanda kutip positif ya. Jadi satu ketika emang udah harinya dia, hokinya dia, udah tuh langsung tiba-tiba kelihatan tiba-tiba kaya, tiba-tiba tajir, tiba-tiba sukses. Intinya kayak gitu isi dari bukunya. By the way, aku juga belum habis kok buat baca buku ini. Belum habis. Soalnya itu dia salah satu caraku untuk membangun kebiasaan baik dalam hidup. Ya walaupun masih banyak kebiasaan burukku dalam hidup ini ya. Itu salah satunya adalah coba konsisten untuk baca buku. Nah, agar aku bisa konsisten, kan dalam buku ini katanya nggak apa-apa kita berusaha menjadi lebih baik walaupun cuma 1% setiap harinya. Jadi aku baca bukunya tuh nggak langsung ngabisin 1 bab, 2 bab, 3 bab, nggak kayak gitu. Itu cukup melelahkan buat aku sendiri yang
emang dari kecil tuh nggak hobi baca ya, dan baru-baru ini aja aku memaksakan diriku buat baca. Jadi aku baca itu ini sesuai kemampuanku. Jadi misalnya aku baca dulu satu poin, gimana ya, dalam satu bab kan ada sub bab tuh. Nah aku baca dulu satu sub bab. Nah itu aku mikir lagi tuh, ini aku masih kuat nggak ya buat bacanya. Kalau nggak kuat udah stop. Even itu cuma kalian baca satu paragraf, udah nggak apa-apa, yang penting dalam satu hari itu kalian ada baca. Itu yang kuterapkan, dan itu lumayan efektif ya. Aku dalam beberapa bulan terakhir ini udah ngabisin sekitar buku Radit 2, buku yang Think and Grow Rich 1, Rich Dad and Poor Dad 1. Ini sih 4 buku lah dalam beberapa bulan terakhir ini. Nggak sampai 3 bulan deh aku ngabisin 4 buku itu. Soalnya kalau kalian udah mulai nyoba buat baca buku, ada satu pembahasan di buku yang pasti kalian langsung ngerasa dalam diri kalian pas ngebaca itu, wah kelihatannya aku makin tertarik deh dengan topik ini. Dan akhirnya kalian tuh secara nggak sadar, kayak yang awalnya cuma pengen baca satu subbab, akhirnya baca 1 bab, baca 2 bab, baca 3 bab, pasti ada nanti satu titik kayak gitu. Dan ketika besoknya kalian pengen mulai lagi, kayak mikir, wah aku kemarin udah baca 3 bab nih, masa hari ini aku cuma baca 1 subbab. Nah jangan kepancing kayak gitu, karena yang kita kejar di sini untuk baca tuh konsistennya, bukan balas dendamnya. Jadi jangan mentang-mentang kemarin udah baca 3 bab, jadi kalian harus maksain diri baca keesokan harinya 3 bab tuh jangan, nggak perlu soalnya. Begitu. Nah, aku nggak tahu ya, kalau makan sambil ngomong-ngomong sendiri kayak gini, jadi lama ngabisin ininya. Biasanya aku makan tuh lumayan cepet. Aku nggak tahu kenapa aku bisa makan tuh cepet. Mungkin ya, ini mungkin. Aku tuh di rumah itu hidup dengan 3 saudara. Sekarang udah 4, ada adikku yang paling kecil, dan umur kita udah beda jauh. Itu nantilah cerita kayak gitu. Pokoknya waktu aku masih tinggal di rumah itu aku hidup bertiga. Aku punya 2 orang saudara laki-laki, aku punya 2 orang abang, dan kita bertiga nih laki-laki. Jadi di rumah tuh kalau setiap makan tuh kayak gimana ya, pokoknya aku nggak mau kalah dengan abang-abangku, dan abang-abangku juga nggak mau kalah sama aku soal makanan. Jadi misalnya kita ada beli gorengan tuh, nah gimana caranya kita dapat makan gorengan paling banyak. Jadi di situ kita makan, setiap makan tuh kayak ajang lomba, ajang kompetisi. Pokoknya aku harus makan gorengannya tuh porsinya lebih banyak, atau aku keluarga aku lagi beli beli jajanan lah, beli telur gulung misalnya, beli 10 telur gulung. Nah pokoknya aku harus makan cepat supaya aku dapat telur gulungnya tuh lebih banyak. Dan itu ke bawah sampai sekarang kebiasaan makan cepat. Yang sebenarnya itu nggak baik juga sih. Makan cepat ada positif minusnya gitulah. Positifnya kalau kita bisa makan dengan cepat itu, waktu kita lebih efisien. Jadi kita nggak terlalu ngabisin banyak waktu buat makan. Minusnya kalau kita makan lama, ya lama aja gitu loh. Maksudnya lama aja tuh kayak paling nggak rasa makanannya mungkin bisa cepet dingin, dan nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya. Gitu. BTW, kalian yang udah atau lagi nonton ini tuh biasanya lagi ngapain sih pas kalian nonton ini? Apakah biasanya kalian nonton videoku sambil kerja atau sambil makan? Coba dong tulis di kolom komentar. Soalnya kalau aku tahu gimana nyamannya kalian nonton videoku, atau pas lagi apa kalian nonton videoku, mungkin aku bisa nyesuaikan gitu loh. Misalnya kalian emang suka nonton videoku pas lagi makan, ya udah. Aku juga coba banyakin bikin video nyobain makanan. Supaya apa? Supaya nafsu makan kita tuh saling meningkat gitu loh. Anjay. Atau enggak kalian emang lagi suka nonton videoku tuh sambil kerja? Nah kalau kalian suka nonton videoku sambil kerja, nggak mungkin kan aku bikin video makan kayak gini.
terdistract, nanti kalian malah ngeliatin video aku makan daripada ngerjain kerjaan. Nanti di situ aku bisa nyesuaiin tuh, aku coba untuk bikin lebih banyak konten yang kayak cerita-ceritain pengalaman hidupku. Atau kalian emang suka nonton videoku pas lagi kesepian, nah nggak apa-apa, nanti aku bikin video yang kayak ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Paling nggak aku bisa nemenin kalian di setiap saat lah. Kalau kalian pengen buat kok gitu ya aku ngomongnya, butuh teman buat dengerin kalian, atau kalian pengen dengerin orang ngobrol sambil melamun, termenung, mikirin cicilan, galau sama mantan, aku bisa bikin video kayak gini. Soalnya jujur, walaupun aku sambil kerja ya, aku ngurus YouTube ini sambil kerja, sama sekali nggak kepotong apa-apa waktuku. Masih banyak waktuku untuk ngurusin YouTube, masih banyak waktu senggangku lah. Soalnya apa? Enaknya kerja sebagai customer service ya, kalau kalian pengen mulai karir kalian dari customer service, itu tuh kerja kalian tuh udah habis di kantor, nggak ada kerjaan yang dibawa pulang. Itu kasusku ya, sebagai customer service tuh nggak ada kerjaanku yang kubawa pulang. Tapi satu sisi untuk gajinya nggak sebesar karyawan-karyawan dengan skill-skill yang spesifik lah. Soalnya apa, untuk customer service sendiri itu menurutku skill yang dibutuhkan nggak terlalu yang spesifik ya. Ini merupakan pekerjaan kayak junior entry level gitu. Jadi kalian dengan lulusan, nah ini aku mau cerita ke kalian, di kantor gitu, teman-teman kerjaku itu ada yang lulusan perawat, ada yang lulusan teknik sipil, ada yang lulusan teknik informatika tapi jadi CS. Nah, itu mengapa untuk kerjaan ini nggak perlukan jurusan yang spesifik untuk bisa jadi customer service. Asalkan kalian lulus D3, S1, bisa kok kalian daftar. Daripada kalian yang sekarang pengen idealis nih, oh pokoknya aku harus kerja sesuai jurusan, akhirnya kalian nganggur dan umur kalian bertambah tua ke depannya. Soalnya kan di Indonesia ada batas umur kan untuk ngelamar kerjaan. Paling nggak kalian daftar dulu, entah apapun itu, entah customer service, entah sales. Paling nggak kalian punya pengalaman kerja dan tahu dunia kerja seperti apa. Baru deh kalau udah ada pengalaman kerja, kalian pengen tetap kekeh nyari kerjaan sesuai jurusan kalian, itu terserah. Bisa juga kok, banyak teman-temanku yang dia idealis pengen kerja sesuai jurusan dia, tapi dia daftar dulu customer service sambil ngeplay gitu loh ke perusahaan-perusahaan yang punya kerjaan sesuai dengan jurusan dia, dan akhirnya bisa yang ngelakuin itu. Yang paling penting kan gimana caranya kita biar nggak nganggur. Soalnya kan kalau kita nganggur kasihan orang tua kita kan. Masa kita kuliah dibayarin orang tua, udah selesai kuliah juga hidup kita ditanggung orang tua sih bang. Tapi kan banyak yang udah bayar kuliah sendiri. Nah, mereka kan bisa bayar kuliah sendiri karena mereka udah kerja duluan. Ini aku ngomong bagi yang belum pernah kerja sama sekali, begitu. Tapi kalian tetap semangat ya. Aku tahu nggak semudah yang aku omongin ngelakuin hal tersebut, tahu banget aku. Tapi yang penting kalian gerak aja dulu, usaha aja dulu, pasti ada kok jalannya. Walaupun nggak semua orang itu nemuin jalannya cepet ya. Ada orang yang cepet dapat kerjaan, ada yang emang udah nyoba terus tapi belum dapet tuh ada. Itu ada hanya masalah waktu sih. Soalnya kan satu sisi hidup nih menurutku bukan perlombaan, bukan sama sekali perlombaan. Orang udah ada rezekinya masing-masing, udah ada goal masing-masing. Ada yang cepat nyampe tujuan, ada yang mungkin agak lama. Tapi yang paling penting, selama kalian nggak berhenti berusaha, nggak berhenti bergerak, nggak berhenti nyoba,
kesempatan itu pasti akan selalu ada dan satu saat pasti datang ke kalian. Dan kalau kalian udah terbiasa sering berusaha, sering nyoba, sering gerak, ketika kesempatan itu datang ke kalian, akhirnya kalian bakal sadar kayak, oh ini nih hariku, oh ini nih tahunku, itu pasti ada. Tenang aja. Begitu. Aku udah selesai makan. Ternyata banyak juga ya yang bisa ngobrolin sambil makan gini. Enak juga ngobrol sambil makan kayak gini daripada sambil nonton kan. Aku udah terasa kenyang nih. Kalau biasanya kalau aku makan sambil nonton nggak kerasa kenyang tuh. Oke, karena aku udah selesai makan, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian mau ditemenin terus ngobrol-ngobrol kayak gini. Aku Heru pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.